wisata lokal wisata, internasional pun sama. Jalan turun kan gap itu counter check-innya banyak banget tuh kalau embarkasi haji. Yes, Turkey is one of the one destination is very good. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama kami di Ekpak, masih dalam sesi jumpa pengusaha. Dan saat ini telah hadir di studio di Ekpak yang ada di samping saya. Nanti boleh boleh kita elaborasi. Cuman sedikit fun fact dari tamu ini. Ini biasa dikenal dengan Umi Susi. Beliau adalah pelaku usaha bidang pariwisata, baik itu lokal, domestik maupun internasional ya, Bah ya. Abah kantor ke luar negeri, Bah? Keluar Nagreg pernah ya. Baik, biar untuk mengefisienkan waktu, kita langsung saja ke narasumber kita. Assalamualaikum Umi Susi. Aduh, ya. Punten gaduh wudu. Terima kasih banyak nih Umi waktunya ya Umi ya. Udah menyempatkan waktu hadir di sini. Sami. Bahasa Arab, Inggris? Campur aja Mi kita mah. Ya. Ada label. Alhamdulillah kami juga senang ya diundang sama teman-teman di podcast ini. Mudah-mudahan nambah manfaat, nambah informasi yang bermanfaat, nambah subscribersnya, nambah segala macamnya lah. Ya, lama banget kita nggak ketemu. Long time no see. 2 tahun setengah bulan. Karena uminya di luar negeri wae, Bah. Jadi susah ketemuin. Waktu. Mi pengen ini dong, pengen sharing nih, pengen cerita. Sekarang kan alhamdulillah ya kondisi sudah mulai membaik. Kela itu yang meniasa pang depok nanya ya kieu. Tapi panggelis nami. Emangnya kedekian. Rada kasih sih rada. Uang. Nah, kan sekarang alhamdulillah kondisi sudah mulai membaik ya. Banyak destinasi wisata yang sudah dibuka lagi, yang sudah mulai normal gitu nih. Nah, tapi yang mau saya tanyain ke Umi nih Mi, bagaimana sih Mi animo atau kehausan masyarakat Indonesia gitu, khususnya ke domestik internasional nih, boleh share nggak? Haus pisan pastinya ya, karena selama 2 tahun ini kita terkunci, habis itu kita dibebaskan, ya otomatis yang kumawe udah lepas di gerogan. Gitu. Jadi animo, antusias sangat begitu besar. Ya contoh kecil loh ya. Sosial media ya, Pangandaran, contoh kecil di kita di Pangandaran, terus ya Sumedang lah contoh kecilnya di jalan sampai ke Sumedang sampai ke Urugna apa tuh? Gitu, saking ku animo tapi ya kade pasca itu ya harus ada evaluasi. Contohnya misalnya ya kayak jadi sampah kan di mana-mana dan lain-lain lah ya, tapi itu mah beda pembahasan kita mah ini mah mencermati dunia pariwisata pasca pandemi menurutnya, gitu. Baik domestik, baik itu internasional, baik itu umroh ataupun haji, mungkin itu karena bukan hanya wisata umum gitu ya, wisata lokal wisata, internasional pun sama. Jadi mungkin Mi banyak yang belum tahu nih ya. Jadi Umi Susi ini beliau menghandle itu tidak hanya pariwisata lokal, tapi juga nasional bahkan internasional. Juga istilahnya Mi religi ya Mi ya, kayak umroh haji. Jadi buat teman-teman nih yang mau umroh bisa langsung ke Umi Susi. Bisa. Jadi sebenarnya saya tuh ya alhamdulillah dari tahun itu sejarah wehnya. Nggak boleh. Awalnya sih Mi gitu. Mau jadi autobiografi spek wae jadi pengalaman terserah. Jadi alhamdulillah
saya tuh nya nu kahiji beuki uli. Karena ngomong kata bagi ulinnya. Nu kahiji beuki uli. Terus nu kadua karena mungkin Ari udah passion resepna di dinya mah cek batur capek kesana kemari kurang tidur apa ya, bos saya mah enggak. Iya. Bos saya mah seneng menjamu orang, bertemu banyak orang luar biasa. Tapi ya kalau misalkan segala sesuatu dilaksanakan dengan Hati. hati nurani kita, jadi nggak akan capek. Contohnya kieu misalnya ngehandle tamu misalnya apa namanya passenger tamu-tamu kita trip misalnya ke Turki. mana mau ke Turki gitu atau umroh misalnya, terus ngurusin pasporan sampai pulang malam, apalagi di bandara misalnya ada apa nggak tidur semalaman, mungkin buat orang lain teh kasiksa capek geuleuh dan lain-lain. Mana cerita ya, tapi ulah beja-beja Ulah beja-beja. boleh beja-beja mana off the record ceritanya cerita aplikasi kerjaman stupid ya pokoknya. First time. Bisa lah gitu ya, pertama kali bawa trip ke luar negeri. Kemana nih? Ke Arab Saudi umroh. Pas kebetulan bawa jamaahnya lumayan banyak gitu. Oh jadi pas pertama tuh langsung banyak nih jemaahnya. Wah, Pesawat ku jamaah umi kan. di blok atau pesawat di blok atau luar biasa. Enggak lah. Kembar ya. Nah, ti dia teh take off teh siang lah, pokoknya lupa lagi, cuman nyampe ke Jeddah itu malam-malam lah pokoknya mah. Nah, kan sama sekali urang teh teu nyaho naon, tapi gengsoy dong lah. Iya, atau ngebuka itu mah. Seluruh peserta bahwa kita kelihatan bego gitu. Pemulanya. Nah, persiapan sebelum berangkat teh di dia teh well prepare, lihat segala macem lah, lihat di internet kumaha di ditu perjalanan browsing segala macem, nanti turun gate apa ini geus well prepare. Ternyata kan di pikiran ya ari lokalan mah kan bandara orang ya emang sebelumnya udah beberapa kali lah hanya pakai pesawat ke mana gitu. Ari di luar negeri mah kan tuh. Dan Arab Saudi kan apa sendiri. Jadi pas datang lulungu bahasa Sunda mah. Jet lag berbahasa Ieu mah. Lulungu tengah putih pararoe pas jalan asa di kuburan. Sorana naon bisana di urang mah kan teng nong neng nong gitu. Iya. Diberenya jalan kamar itu kamar ieu salah lohok tapi kan orang teh gengsi kacai heula tamas heula ngumpulkeun pengajian gitu. Aduh urang teh geus nepi ka Arab Saudi kumaha. Nah untungna alhamdulillah pitulung Allah tanya tes sebelum berangkat teh aya nomor telepon ustad orang Indonesia dikasih ke ustad di dieu. Ieu cenah kenalan abi mukimin di Arab Saudi cenah dia di Mekah, orang Mekah bisi peryogi cenah gitu ya. Pilih kalau ada apa-apa di sana bisa telepon gitu ya, sama sekali masuk kayak ke hutan belantara deh. Itu pas begitu turun dari bandaranya, dari pesawatnya? Iya, masuk gitu kan emang sepi kan di sana. Jam berapa? Sekitar di atas jam 12-an gitulah, tengah-tengah malamnya, maksudnya dini hari. Sementara kan nggak ada kayak kita itu waktu itu seluruh passengers umroh itu diturunkan di embarkasinya haji. Jadi embarkasi haji itu memang besar. Ada khususnya. Khusus tak di Kanaroso. Nah itu masalahnya nyai jeung anu sering mah teu masalah. Ari urang anu ngabimitian kan gitu, soak gitu. Buah salah turun gitu kan ya. Sementara kan di sana nggak ada perempuan. Waktu itu nggak ada perempuan kan, cuma laki-laki. Kan tidak saling menyapa. Siga kuburan ya kumaha, nggak ada suara atau musik. Kita datang ke mall tengah malam, tutup. Kan gitu. Ngaca ukur biar kurang deh. Tunggu teh pas turun. Kemana ini Mbak Susi? Kemana ini? Dulu mah ada kata jemaah teh. Oh ya, di sini aja kita istirahat aja dulu ya. Kita istirahat. Sosok kalem, sosok tenang aja. Kita istirahat dulu. Nanti nyaho rek arah ke mana? Udah kita istirahat aja di sini. Yang mau ke toilet boleh ke toilet dulu. Yang mau segala macam lah ya. Mau pipis. Oh iya. Pas dia ingat, aduh, aku udah nelpon anu tadi di Sibuk imin itu. Kan masih kene bodoh, can persiapan SIM card, nelpon nggak bisa nelpon. Sementara nelpon nomorna plus 8 genep nyawa urang plus genep 2 ada gitu teh kumaha gitu ya. Udah weh aya anu ngajual lokal SIM card. Kebeneran teh orang Indonesia tukang siga cleaning service bu mau nggak cenah gitu. Oh yes beli lagi
Toana. Oh iya, bisa beli. Udah cerita beli digantikan. Terus apa? Kok ya Allah, bener nih abis era ada lo lihatnya bener stupid era gimana? Nah, orang tuh jauh aja mahal ada gengsi ya. Jauh lah. Terus apa? Assalamualaikum, orang Sunda. Pak Haji, ngon abi teh Teh Susi ti Sumedang masih kena kenalan ti Ustad ieu gitu ya, skip Ustad ieu. Ah, ini mah bahasa Sunda cenah beneran nomorna lokal. Iya mun abi teh di bandara baru datang. Ya anak jamaah ari abdi kedah ka mana? Ari abdi kedah ka mana? Eta teteh di mana posisinya? Duka saya lihat. Iya teh Arab atau Zimbabwe di Pantai Gading. Aku ingat kadinya kot geus kieu di Gusti. Ini bahasanya juga Rusia. Eta teteh di mana cenah posisinya? Aduh. Posisi Kela. posisi abdi teh nembe turunnya pokoknya mah landing. Ya tos kieu tos mapai koridor teh aja. Yang aku bisa get mernya mapai koridor. Is mapai koridor teh acan. Tos turun di pesawat, ras turun, caralikeun lah abdi teh dah hoyong ka Jambar. Maksudnya kemana? Tos di stem teh acan teu ngarti urang teh kumaha maksudnya kumaha stem cek imigrasi. Tah pokona ieu teh aya nomor ustad di dieu, nomor ustad penjemputan. Tapi di mana ustadna? Gitu. Yang kejemputnya ustad. Berarti lamun bahasa kerenna teh tour guide. Bahasa Arabna mutawif. Sebenarnya ada mutawif. Ikut ngarti teh. Teteh cing si ustadnya. Tour guide mah mutawif mah teu tiasa lebet ka bandara. Da teteh masih di dalam belum cek imigrasi, artinya belum stamp, belum diperkenalkan untuk keluar. Check in ya. Check out baru masuk cek. Oke, si Ustad mah nungguana di luar, gitu. Ya nanti di luar nunggunya gitu. Ustadnya nggak mungkin ke dalam karena dia tour guide dia mutawif gitu bahasa Arab. Jadi di luar. Oh oke, saya bilang gitu. Abis beres jalan turun, kan gap itu counter check-innya banyak banget tuh kalau embarkasi haji. Ada berapa puluh gitu kan, ya udahlah ngikutin orang lain. Itu sama sekali nggak ada rombongan lain? Ada satu pesawat itu. Oh, ya, tapi semuanya juga sama kayak gitu. Gengsi harus nanya grup oh, yang iya, lain, iya. bendera. Padahal pura-pura bareng, weh. Iya. Kamar mandi semuanya ke toilet semua. Jalan gitu. Pada akhirnya rombongan travel lain kan ada yang sholat dulu, ada apa? Maksudnya menunggu ada anu keluar nggak ada yang keluar dari situ. Akhirnya ikutlah. Ayo bareng tur aja gitu, ngikutin aja alurnya. Pas cek imigrasi, udah tour guide mah mutawif udah siap di luar. Cuma ini lucu kan ada dengan suami kan, jadi urang teh duduk aja gitu. Ya kemana? Teuing. Terus kemana? Teuing. Terus kita mau ngapain? Tungguan lah. Mereka cai itu. Tidak nunggu jet lag ya? Cai lah. Kita ke kamar mandi dulu. Tuh teman-teman bayangin Umi Susi A kembar yang sekarang keluar negeri teh udah kayak jalan kacai. Dulunya mah gitu dulu, jasa dulu di bandara. Yang sekarangnya 2 minggu sekali. Yang sekarang juga jalan kacai, ya mah tuh kalau luar negeri mah aya aturan isu-isu chatting keneh malam. Mi di mana? Us di mana? Us di Pantai Gading, us di mana? Ya mah. Gitu. Tak itu pengalaman awal itu pengalaman lucu, pengalaman awalan. Jadi aku mau ngasih informasi bahwa semuanya kan semuanya dari dreams ya, darinya karesep kesukaan gitu ya, terus kita dengan hati, dengan passion. Jadi ya kayak dreams come true gitu. Sementara aku kan bukan dari kalangan orang berada yang kayak orang mau kemana tinggal tunjuk pengalaman sekolah segala macam juga dapat beasiswa terus biar nggak ngebebanin orang tua. Gitu. Orang tua aku hanya pedagang kaki lima dan lain-lain tuh kan sedih kalau ngomong itu. Tapi yang gitu lah. Tisu. Tapi kan itu nggak menutup untuk kita punya mimpi yang besar. Sedih. Kalau ngomongin orang tua, udah. Bahu. Sampai ini alhamdulillah ya. Dulu itu dari cuma obrolan gini-gini sama temen tuh awal-awalnya sebelum memang terjun ke dunia travel kan itu mah udah jadi punya suami ya. Awal-awalnya tuh
SMA kan di SMA 1 Sumedang. Panitia biasa. Enggak, sama teman-teman tuh Panitia kelas. Biasanya gitu biasanya. Panitia gratis apa? ada aja. Ih, batur mah resep ya, orang lain mah seru ya, berangkatin haji orang tuanya, ngasih umroh orang tuanya. Terus aku bilang ke teman aku gini, Dit, kan, aku juga ntar gitu. Terus Siapa lu lah gitu kan ya. di mana? Di mana? Di mana? Weh, bawa menang hadiah, bawa dapat apa? Gua bilang sugar daddy ya. Nah, Sekarang gini kali. bawa dapat apa? Gua bayar mulut luah. Nah, gitu. Pas terus itu kan sebenarnya bagian dari nazar ya. Nah, Umi pernah bilang dan terucap bahwa kayak orang nanti saya juga begitu. Saya akan ngasih orang tua saya pergi haji. Rezeki mah dari mana aja. Bareng sama saya, gitu ya. Emang kamu punya uang dari mana? Dari mana weh? Dapat hadiah ke, dapat piala ke, dapat apa? Dan qadarullah itu memang kejadian. Jadi tidak ada yang tidak mungkin gitu. Jadi ini ya ingin sharing pengalaman aja, Bo. Jadi semuanya itu dari mimpi, betul, dari tekad, dari doa, apalagi doa orang tua. Jadinya apa ya? Ya Allah mencatat itu dan kejadian. Alhamdulillah ikut lomba musabaqah tilawatil Quran MTQ, cabangnya menulis kandungan Al-Quran itu dari bawah. Cabang apa, Mi? Cabang apa? Menulis kandungan Al-Quran. Oh, jadi ada cabang Ada itu ya. cabangnya. Oh. Jadi kayak bikin naskah ilmiah populer gitu lah. Dari Karya situ tulis ilmiah mungkin. dari ya tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, alhamdulillah tingkat provinsi, alhamdulillah sampai tingkat nasional itu juara. Juara? Dan itu Tahun berapa, Mi? 2008. Barengan Pak Elga, Pak Elga mah mau ajin Jawa Bali ya. Juara ada Jawa Bali kan Mas ya. Jawa Bali. Oh, no. Ini aja ya. Anak umum pesan sana Kristen kapan ya. Aduh. Ayo, Bos. Ya apa? Ya padahal ya. Allahu Akbar, Allahu Somad. Jadi komat. Aduh ya Allah. Gitu. Nah, itu dapatnya teh haji dan umroh waktu itu. Oh, hadiah teh. Hadiah nate. Berarti Umi berarti apa pengalaman keluar negeri pertama teh itu? Ya sebenarnya itu dikasih hadiah. Yang hadiah itu. Karena nazar tadi, maka aku kasihkanlah ke orang tua. Oh, subhanallah. Jadi orang tua yang berangkat. Dengan mengesampingkan kahayang sorangan teh ada orang yang nggak mau gitu kan. Dah karena udah nadar inget ke perkataan eta dengan temen ke SMA. Berarti ya udah ketika dapet baheula mah ya dulu mah 32,5 juta tanu haji teh. Malah Susi kata di LPTK di orang Depang semua lah. Karena juara itu ya tahun ini 2008 dapat haji, 2009-nya langsung berangkat, nggak waiting list. Udah sekarang 20 tahun mungkin ya. Karena fast track. Jadi itu mah kayak itu ya kayak apa sih? Privilege lomba lah gitu. Bisa undangan kerajaan nggak kayak itu ya? Mungkin aku nggak ngerti ya. Dan tadi berangkatin dapan geus nadar teh mengerem keinginan, obsesi sendiri karena memang sudah mendahulukan orang tua. Subhanallah. Tapi dengan mendahulukan orang tua justru nggak lama kemudian. Berapa tahun? 2012 sekitar 3-4 tahun kemudian langsung pergi ke tanah suci terus-terusan. Nah, untuk first time ternyata dengan kita menunda keinginan kita dan ternyata menjadi batu loncatan untuk meraih hal yang lebih besar lagi di kemudian hari gitu. Jadi kadang ya kadang nggak maruk juga kita tuh kudu langsung ayeuna harus hari ini juga nggak, kita sabar dulu baru mendapatkan hal yang lebih besar lagi kemudian hari. Nah, Mi, dari sekian banyak negara yang udah Umi kunjungin gitu kan ya, entah itu dalam konteks bisnis atau konteks wisata pribadi, negara mana sih, Mi, yang kata Umi itu paling emang negara gua banget gitu loh, yang paling enak lah gitu. Masing-masing satu ewang ya. Enggak, Umi, saya nanya ke Umi. Sekian awal. Jadi ketika pandemi atau pasca pandemi atau terserah lah, pokoknya pesisir yang paling nyaman lah. Ya buat aku mah seluruh negara dah beki ulim, jadi seluruh negara aku suka gitu. Cuman kalau dari bentar ya, rada-rada serak ini teh. Habis nangis ya. Enggak. Atau opioidnya kaktus mah yang tikoro beak ya apa. Mahal aja kreatifnya aja saha. Kita tadi kan itu jadi jadi
Kalau ngelihat dari sudut pandang pribadi, hobi seluruh negara yang belum pernah dikunjungi, itu yang sangat berpengalaman. Pasti misalnya experience is a good teacher. Gitu. Jadi semua pengalaman itu yang sangat guru yang terbaik. Gitu. Jadi mau we are going to one visit to. Ada translate di bawah, ada translate di bawah. Tenang. Maybe sometime I will go to Thailand. Gitu. So first time I don't know how about Thailand, how about Bangkok, how about Pattaya, but if I Thrilling banget. Bahasa Sunda, bahasa Indonesia, bahasa Thailand, jadi mengenal culture, budaya, semuanya. Nah itu teh hal yang membuat hal baru yang membuat menyenangkan gitu. Jadi dari sudut pandang mana dulu yang disukai, dan seluruh negara, seluruh tempat itu memiliki pengalaman Kekhasan masing-masing ya Umi ya. Tapi yang paling berkesan yang punya momentum enakin banget dari semuanya pasti Ya, ada betul. Yang benar-benar it's my dream. Nah, kakak gitu Mi. Naon tami tah gitu it's That's my the dream. point. You can answer my question, right? You can answer your question actually yeah. for me. Jadi Emang eta Turki ya? yes, Turkey is one of the one destination is very good in the world, I think. So if we want to going to Turkey, pokoknya mah geus puas we. Jadi Turki misalnya mau we can go to sea, you can see and good view. If you want to the mountain, you can look the very beautiful mountain. Tapi kalau hiburan hedonnya gimana Mi? Dari perut. Dari perut ya? Jadi kayaknya. Bell dance. Nah, jadi gini. Sama kokain boleh katanya dia. Ya, itu bukan. Bukan kokainnya bukan maksudnya kokainnya, ya. Tapi di situ apa sih namanya teh? Tanaman ininya. Bulat-bulat itu apa? Biji kokanya ya apa sih? Nah, itu dihalalkan di sana. Jadi Kata dia. Dan rasana naon biasa-biasa wae. Coba seger sananya. Dimasukinnya sama yogurt. Oke. Oh, Jadi bumbu yogurt jadi kayak es krim. Itu dipakai kokain di situ. Nah, itu kan Mi kunjungan yang paling Umi banget ya. Yang paling Jadi gampang. yang paling sengsara gitu Mi, ada nggak Mi? Bukan negara sih, Mi mungkin pengalaman trip Umi ke luar negeri lah. Nah soalnya kan kalau ngomongin lokal mah, maksudnya takutnya nyinggung kan ya. Luar negeri Mi, tapi yang paling sengsara entah itu karena akomodasi, entah itu karena apalah, gitu, apapun lah gitu. Ataupun misalkan nggak sengsara pun kejadian yang memang bikin nyebelin banget gitu. Iya. Ya sebetulnya untuk tadi mimpi, dreams itu pasti lihat yang tadi ya Kapadokia, karena memang kalau di Turki itu jadi kumahanya ya kayak Balinya kita. Bali mah kan hanya satu lokal. Hanya satu lokal, satu pulau itu doang gitu kan ya. Kalau di Turki Turki mah? mau dapat apa semua dapat. Air dapat yang bagus, laut itu, gunung dapat. salju abadi. Gua ada ya. Gua ada, sejarah Urbannya bagus gitu ya. betul. Terus itu kan di Eropa. Nah, Eropa tapi rasa Asia dan harganya harga Asia. Itu yang paling Ada bagus. salju juga mungkin ya. Salju dia ada, winter dia punya. Ya. Segala macam dia punya. 4 musim juga ya Mi di sana Mi? Iya, sejarah juga dia punya. Karena kan sejarah peradaban Islam juga Iya di situ, betul. ya kan? Ottoman ya, Betul, Turki Ottoman. Turki. Terus wisata yang tadi Anda bilang, Iya. ada di situ. Tapi itu kan Eropa, dia terpercah antara Eropa Betul. dan Asia. Dan secara negara pun dia kan lebih liberal kan ya Mi ya? Ya, mana ada kita satu trip Bukan negara Islam masuk gitu. ke Asia, masuk ke Eropa. Sometimes kita ke Asia, sometimes kita ke Eropa. Jadi, tapi kita megang visanya cuma visa. Sekarang apalagi free. Sekarang nggak pakai free. Nggak pakai free. Visa. Nggak pakai Nggak visa. pakai visa, Kita nggak free ada gitu. fiskal ya. Jadi datang hadinya 2 negara kakunjungi, benua kakunjungi. Harganya harga Asia, fasilitasnya bintang 4, bintang 5, harganya masih belas juta. Sementara kalau kita mau ke Eropa yang betul-betul Eropa, nggak dapat dengan harga segitu. Nggak dapat ya. Tapi kalau yang very amazing gitunya, maksudnya yang menggetarkan segala macam, tentu saja itu mau umroh. Yang pengalaman yang Gunung Lingga selain main depan atuh jarang. sok we kieu atuh.
kita kan selama ini sholat di atas sajadah, ngelihat Ka'bahnya di sajadah. Mengimajinasikan Ka'bahnya ya. Nah, ketika pas begitu, kita blek, balik kita langsung merinding ya. Dan air mata mah nggak ketahan aja gitu. Nah, jadi itulah pengalaman mungkin secara spiritual ya. Iya. Kalau pengalaman yang tadi, pengalaman Yang paling nyebelin Mi, yang paling nyebelin. sebenarnya bukan nyebelin. Sebenarnya Oknum. bukan, sebenarnya itu Terus. kesabaran, nunggu kesabaran orang berlebih, ekstra kesabaran. Ya karena mungkin Umi selalu seringnya memang bepergiannya kalau di presentasi itu presentasi kebanyakannya umroh, otomatis trip kebanyakan pengalamannya di situ, gitu. Otomatis pasti pengalaman enak, nggak enak, sedih, Kerasa di sana semua gitu ya. kebanyakan di situ. Karena kalau yang trip-trip yang lain kan tidak sebanyak umroh. Gara-gara apa tuh Mi? Boleh tahu nggak Mi sebalnya teh? Ya kadang-kadang yang nyebelinnya gitu, ya Umi kan sangat nggak ya. Kan kita tuh berbisnis itu kan berarti sudah mancanegara, antar negara ya kan. Kita biasanya mempercayai rekanan kita yang ada di luar, ya kan. Kita berakad dengan jamaah kita di sini dengan harga sekian, fasilitasnya A. Itu kan akad. Berarti akad itu kan sudah Fix, sudah firm. Sudah confirm. Harusnya kan amanah. Iya. Nah, sementara yang akad dengan jamaah kan kita di Indonesia. Nah, kita melakukan amanah itu diberikanlah ke rekanan kita di luar negeri, vendor di sana, di sana, pihak ketiga. Nah, pihak ketiga ini yang kadang-kadang nyebelinnya itu yang tidak amanah. Bilang bintang 5, taunya bintang 3 gitu. Ya masih itu pernah kejadian selama umroh itu dipindah hotel sampai 3 kali. Jadi peting airnya di hotel itu. Itu kan pindah. Kata kebayang mah komplain jamaah Mi gimana? Kan memang pindah dari di Madinah pindah. Dalam satu kota yang sama. Jadi kan itu biasanya 7 hari itu kan 4 hari Madinah, 3 hari Mekah, 3 malam lah ya, bukan hari, 4 malam Madinah, 3 malam Mekah atau berbalik. Nah itu mah salila di Mekah teh. Pindah. Aduh, dan alasan itu yang, aduh, nggak make sense gitu alasannya itu. Kalau dengan si rekanan di sana, si Arab Saudi itu kadang-kadang nggak make sense gitu. Menurut orang mah alasannya ya full atau gimana. Dan yang mengerikannya kalau orang Indonesia mah ada salah labar ya, sabar, orang Indonesia mah nggak protes nggak apa. Waktu itu memang tahun baru, nah emang full banget waktu itu. Lagi rame-ramenya terorisnya waktu itu loh, teroris yang di Amerika yang ngebeleduk itu 2011 berarti ya kalau nggak salah itu teh, yang WTC itu ngimbas. Kok 2011 sih? 2011 ya benar ya? Pasca itulah pokoknya pasca eta lah. 11 November itu kan ya? Pokoknya pasca eta. Ngefek ke sana. Nah, ketika itu alasannya cek aku mah nggak make sense. Cuman ya mau gimana lagi orang kita pendatang kan di Arab Saudi. Nah, jadi alasannya itu ada dari Afrika itu satu rombongan satu pesawat yang datang di hari bersamaan. Dia di ring 1, artinya hotel-hotel bintang 5. Sementara kami waktu itu pakainya bintang 4 ring 2. Nah, tidak diizinkan begitu landing di bandara, mereka nggak keluar. Padahal di negaranya udah megang visa umroh, begitu lah. Ada notis dari kerajaan, gitu. Jadi si mereka itu tidak diperkenankan untuk di ring 1, dipindahin lah seluruhnya ke ring 2 dengan berbagai hotel. Yang kita yang sabar-sabar, nah itu suruh pindah-pindah di hotel iya pindah, jadi recah gitu. Yang satu hotel itu yang kesini. Soalnya kan mereka pasti marah-marah ya, pasti neken gitu kan. Kita sabar. Dan yang sedihnya karena kita mah baik hatinya, sabar. Ini apa namanya? Udah nurutnya kita gitu. Yang nurut dikasihnya lebih depan hotelnya, lebih enak. Yang nggak nurut, ngecong ke mana. Jadi udahlah kalau ke daerah situ mah nyawe gitu. Beda dengan rekanan kita yang di Eropa, di Asia yang lain ya. Ya kalau sudah make sure hotel A ya confirm A ya udah nggak ada lagi ganti ku ini ganti ku ini. Tapi kalau untuk umroh itu sangat crowded kalau umroh. Karena mungkin tujuan wisata keseluruhan ya untuk umat Islam. Jadi jutaan orang yang ke situ. Jadi memang sangat crowded dan ada budaya di sana memang gitu. Jadi
kumaha maranehna gitu. Ya enaknya orang kita yang nurut gitu. Nah ini Mi, penasaran Umi kan kemarin saya tahu berangkat umroh yang new normal ya Mi ya. Nah boleh dong Mi cerita Mi waktu pengalaman Umi umroh kemarin dalam situasi yang masih transisi gitu. Apa sih ribet, ada perbedaan atau kayak gimana sih Mi? Boleh cerita dong, soalnya kan jarang banget kan yang punya kesempatan melakukan umroh di saat new normal itu. Kebetulan saat pandemi dan saat new normal saya pergi keluar juga. Saat pandemi lagi rame-ramenya ke Turki. Ke Turki, karena iya Turki benar. open border, nggak ada lagi pandemi juga dia open aja. Kenapa Mi bisa kebijakan kayak gitu Mi? Itu kan tergantung kebijakan negara ya. Jadi negaranya bagaimana pemerintahannya, bagaimana presidennya. Waktu itu memang pemerintahan Turki tidak mengikuti aturan dari negara-negara tetangganya atau di Eropa untuk melockdown. Jadi orang lain lockdown, dia open border. Cuma dia lockdown untuk warga lokal. Lokal Jadi, lockdown tetap. ketika turis datang, lokalnya yang dikunci. Pintar Tapi ya. sebenarnya kalau dari segi ekonomi ya Iya, bagus lah. benar. Jadi ekonomi tetap berputar, tapi aman. Iya. Nah, justru enak. Nah, masuk ke negara mereka, kita tuh di kayak guide-nya tuh tentara Laras Panjang kok masuk ke wilayah ini. Jadi kayak private tour gitu, santai aja. Kita nyaman juga, tapi tidak melihat berseliweran terlalu banyak warga gitu. Itu tapi untuk Sabtu Minggu. Tapi hari-hari kerja biasa tetap sama ketemu gitu. Jadi kayak di tempat belanja di apa ya tetap sama, cuma menggunakan prokes. Nah kemarin alhamdulillah baru pulang yang umrohnya. Nah, gimana sih Mi? Suasana umroh yang normal memang peraturannya beribet. Karantina juga Mi? Sempat karantina pulangnya? Alhamdulillahnya enggak. Enggak banget. Kedatangan sama kepulangan enggak karantina? Enggak. Oh. Jadi pas saya berangkat tuh kemarin karomahnya umumnya. Luar biasa ini. Karantina sudah di-cut dan alhamdulillah enggak sama sekali di PCR di hidung. Oh iya? Jadi PCR di sana hanya PCR di nasofaring di Arab Saudi. Dan itu pas mau masuknya aja Mi? Berangkat nggak pakai PCR. Oh. Kemarin ya nggak tahu. Oh, gitu? Alhamdulillah kemarin. Wah ini mah karomah mah ini. Beda ini mah. Nah ini mah luar biasa. Wali ini mah. Persyaratannya memang sebelumnya berangkat di sini PCR. Hasil PCR 1 kali 24 jam hasil PCR. Kalau dia negatif, dia langsung dibawa sama Satgas Covid ke bandara. Kalau yang positif langsung ke Wisma Atlet. Aturan pertama 1 minggu aku mau berangkat. Sebelumnya. 1 minggu sebelumnya. Nah, begitu nyampe Jeddah, itu langsung karantina 5 hari. Harusnya kayak gitu. Ya kan kita udah persiapan, harga udah naik kita bayar. Wah berarti kemarin mah profit berlipat ya Umi ya karena yang ini. Kan nggak bisa balik lagi, nggak bisa refund. Kan kalau udah masuk ke sana mah udah ya udah. Gitu. Cuma pas kebetulan kita, alhamdulillahnya semua itu sudah terhapuskan. 2 hari. Kebijakan baru. Subhanallah, merinding sama dengan ini Mbak. Luar biasa. Jadi pas masuk ke sana nggak disuruh PCR. Jadi langsung aja berangkat dari sini, dari Sumedang langsung ke bandara. Kayak normal aja gitu ya? Kayak normal. Udah di sana turun nggak ditanya, langsung mah biasa umroh. Tapi biasa pas keran pakai. Tapi udah di Arab doge, dah Arab udah nggak tuh bos? Ya iya tuh. Masa itu aku gigian aja tuh. Saing udah. Ya komite ditololkeun sakieu dah lila-lila mah merosot ke sini gitu. Aya asal kalur gede. Makanya itu agak longgar karena kan mungkin orang banyak itu crowded gitu. Tapi banyak nih jemaah dari luar negara lain juga Mi. Banyak banget kan Jadi udah mulai. udah full kayak biasanya lagi ya. Cuma 1 pintu. Jadi masuk itu di gate-nya cuma 2, gate King Fahad Gate atau enggak King Abdul Aziz. Satu aja gitu. Yang lain ditutup. Jadi pintu masuk keluarnya di situ. Ngecek yang masuk ke sana harus ada izin. Kayak kita lah Peduli Lindungi. Oh iya. Harus berizin dulu karena yang masuk ke wilayah ring 1 tawaf di lantai bawah itu yang harus pakai baju ihram. Gitu. Yang lain-lain nggak boleh, cuma sholat gitu doang. Tawaf biasa banyak gitu Mi. Jadi memang nggak boleh nempel ke Ka'bah, nggak boleh pegang. Jadi secara rukun mah itu bener-bener nyaman lah gitu aja kejalanin semua gitu. Kejalanin semua. Nah pas pulang, Syaratnya masih ada loh. Ada.
Pas pulang syaratnya kan seharusnya PCR. PCR dari Arab Saudi, hasil dari Arab Saudi negatif, boleh kita pulang ke Indonesia. Begitu, jadi di pesawat lumpuh, begitu turun PCR deui. Jadi 2 kali harusnya mah di ya. Arab di PCR. Iya gitu kan. Naik pesawat 10 jam begitu turun. PCR lagi. Nah, waktu itu seluruh penerbangan aku waktu landing itu crowded, 8 penerbangan turun bersamaan. Oh. Iya, kerbayar rek PCR kan kita pakai fast track karena umrohnya VIP. Udah disiapin dari kantor semua gitu, tinggal masukin manifest. Aku lagi nungguin ngebarcode paspor. Karena di belakang yang dari Korea Selatan, yang dari Kode aja punya. Itu BTS dari Korea Selatan. Itu teh si troli sampai habis. Troli bandara sampai habis. Orang sampai pada pingsan. Waduh. Ya. Saking antri nunggu berjam-jam berdiri untuk hanya sekedar PCR. Ya kan yang belum beres datang. Iya, datang deui. Iya. Ini belum beres Datang datangnya deui. terus numpuk. Kita dulu kita pesawat Saudi Arabia itu kan yang duluan pertama kita mah ada rapi duduk gitunya, ada udah nenek-nenek makan hanya kaele atau kuno jarang-jarang yang pada Nyalip-nyalip. gitu. Akhirnya crowded banget semua sampai dipegangin satgas, wah gitu-gitulah. Habis itu saya tanya, mau masih ini, udah PCR-nya di rumah aja. Karena itu aturan di lapangan ya, daripada pingsan. Benar. Mungkin nanti siapa tahu ada korban jiwa. Ditambah crowded lagi kan Gimana sebenarnya aja kayak ngundang, konser. ya. Enggak, gimana aja kayak konser gitu. Iya. Wow, dorong. Iya. Sementara jamaah kita nenek-nenek ngumpul kebanyakan. Ada lemes-lemes gitu. Ini saya punya oleh-oleh dari Arab. Berarti Arab lokal nih, Om. Tuh, nasi kulit kemasan, daging kalkun, Kelak itu nu di mana nu di yang Di Jeddah ya. Oh, oke. Jadi ini Bukan, udah ada di beberapa negara, Mi. Keren. Cuman kalau pusatnya mah tetap di Sumedang, di depan asrama polisi. Da ieu mah sering jajan nanti mah anu aya kulit ya. Cuman hati-hati, Mi. Ini teh ada adiktif, Mi. Maksudnya Ini makan tergantungan, Mi. Jadi kalau bener. bener kalau makan terus, kalau misalkan telat makan aja 2 hari lagi break, Mi. pokoknya mah ieu mah enak dah beberapa kali udah makan. Kalau aku pikir tadi oleh-olehnya apa gitu kan. Tapi ada, Mi, oleh-oleh buat kita, Mi, dari asik. Yeay, ada oleh-oleh. Baju ihram. Jadi, Mi, pesan-pesan dong. Jadi sekarang kalau misalkan mau niat umroh atau jalan-jalan ke luar negeri, jangan takut gitu ya, Mi ya? Iya. Nggak usah. Jadi jalanin aja, nikmati aja. Ya bismillah aja. Mau kemana juga sekarang udah banyak yang open border. Udah biasa lagi menuju new normal lagi. Jadi yang penting ya prokes tetap dijalani, ya kan, kitanya sehat, nggak pura-pura yang sehat-sehat tapi sakit. Artinya kita tidak menyebarkan ke orang lain. Ya, itu sih yang pentingnya, betul, benar. Ya kalau sehat banget terus nggak ada keluhan apa-apa ya udah. Ditambah Go. mungkin ini Where will you go? percayakan kepada vendor Ya. pariwisata yang terpercaya kayak Umi. Sebenarnya Gitu. bisa di part nanti berikutnya kalau yang segala macam. Cuma itu tadi jadi dari pengalaman enak nggak enak dan pahit sampai ditipu juga pernah kan, sampai uang beratus-ratus. Dikhianati partner bagaimana? Ya itu kayak iya. jadi di pihak 3 gitu. Pihak Kan. Jadi ketiga. jadinya dari pengalaman itu kan kita semakin worry, semakin prepare lebih bagus lagi, semakin pelayanan karena pengalaman. Iya. Gimana ngelihat ngecek isu tiket yang benar, PNR tiket itu lebih teliti gitu. Jadi pesan aja mungkin saran, jadi jangan tergiur sama harga-harga yang Itu, murah. Terus jangan ya namanya ngarang iklan ya, namanya juga iklan. Bagaimana caranya yang nanti sekian, ini sekian apa yang normal-normal. Harga mah mau nggak bohong lah ya, Om ya. Apalagi kan kalau keluar negeri kan kita harus beli nyaman ya, kadang kan perjalanan panjang gitu. Kadang Kalau sedih. beda 1-2 juta mah apa itu mah ya. Kadang sedih. Orang saya gitu. Kadang sedih kan, ada ibadah mah ya itu tadi. Yang penting nama nepi, tak salah kan berbicara gitu. Yang penting kita sampai dengan iya, itu. iya. Penting Kita nyaman. sampai dengan selamat, dengan nyaman, Iya. ibadah maksimal atau trip kemanapun maksimal. Iya. Pulang lagi membawa pengalaman, bukan membawa kesedihan. Jangan kayak Pak Insan kemana-mana pakai trip yang RSSSS jadi duduk neki. Boleh dong, Mi, bocoran, Mi, open trip
yang paling dekat Umi kapan? iya, Kapan? boleh, boleh. Kemana gitu? Kemana gitu ya? Open trip insya Allah mau ikut ke Maldives. Gitu. Maladewa ya? Maladewa. Mi boleh diceritain gimana bagusnya Maldives gitu Mi? Biar Maldives kebetulan seneng gitu. baru mau open trip pertama. Oh, baru mau, iya, iya, aku iya. belum bisa cerita. Nah. Terus sana sotoy barjeng acan kan bisa gitu. Pokoknya Maladewa bisa lihat lah, Maladewa sebagai tujuan wisata yang lain. Itu bukan trip religi, itu Maladewa. Terus Turki, jadi Turki itu sekarang tetap menjadi tujuan pertama untuk wisata non religi yang rating paling bagus. Karena dengan harga yang tadi yang Betul. murah, Ya, murah fasilitas tapi bagus dan bagus. seluruh ininya bisa dapat lah gitu. Dan umroh insya Allah habis hajian Ya. mulai jalan lagi, ada umroh VIP itu di bulan September awal insya Allah. jadi teman-teman yang tertarik mau trip ke luar negeri atau misalkan mau umroh atau haji, Bahkan dalam nanti ada di bawah link kontak Umi ya Umi ya. Nanti dikasih aja bisa langsung ke Domestik Umi. juga bisa. Domestik juga bisa, Pangandaran, boleh Citomang. Mana? Batu Citomang mana? Batu Citomang. Nah, ada Batu Citomang. Nah, ada Batu Citomang. Batu Curug. Batu Citomang. Citomang, Jogja, Bali. Itu Labuan Bajo. Labuan Bajo bener. Good. Itu Curug good. Cinulang. Mungkin kita podcast saya bisa di Labuan Bajo nge-trip. Waduh, asik. Kita tunggu nih ininya tiketnya. Baik Umi, terima kasih banyak untuk waktu, kesempatan, dan sharingnya. Wah ini mah bah daging semua bah. Iya, daging. Ini mah daging, iga, ampela, ini semua bah. Daging stick mah daging salam. Daging unggul. Daging unggul. Sekian edisi Jumpa Pengusaha bareng Umi Susi. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel The Ekpak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.